Yesus pasalnya yang kelima ayat ke-22 sampai ke-31. Dengan judul perikop kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala Kristus, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau perut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah kasih Kristus di tengah-tengah rumah tangga kita. Kita tahu bahwa Allah itu adalah kasih. Dalam kitab 1 Yohanes dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Bagaimana Tuhan mengasihi manusia dengan cara dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia, mengambil rupa menjadi sama dengan manusia yang bernama Yesus. Dan Yesus inilah saudara yang menyelamatkan setiap dosa kita, di mana kita seharusnya tidak layak mendapatkan tempat dalam kerajaan surga karena dosa. Perbuatan baik sekalipun kita lakukan, sebanyak apapun kita lakukan, itu tidak akan bisa menyelamatkan kita, karena dosa membuat kita putus hubungan dengan Tuhan. Ya, kita mau berbuat baik sebanyak apapun kita kumpulkan di dunia ini, tak bisa, karena kita sudah putus hubungannya dengan Tuhan. Lalu Allah mengaruniakan anaknya, Yohanes 3 ayat 16, mengambil rupa menjadi sama dengan manusia dan menebus setiap dosa kita di atas kayu salib dengan nyawanya yang dipaku di salib. Jadi firman Tuhan katakan memang Allah itu adalah kasih. Dan itu sudah ditunjukkan bagaimana pengorbanan Yesus di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena dia adalah kasih, maka dasar rumah tangga kita juga pun harus dibangun di dalam kasih Kristus. Kalau tidak dibangun di dalam kasih Kristus, maka rumah tanggamu akan berantakan, saudara. Kalau tidak dibangun di dalam kasih Kristus, maka mungkin rumah tangga kita, keluarga kita hanya bertahan seumur jagung. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan menikah, bisa. Karena tidak ada kasih. Ya, bertahun-tahun saudara menikah, ternyata pasangan saudara selingkuh dengan wanita lain karena tidak ada kasih di sana. Ya. Kemudian bagaimana orang tua tidak dirawat oleh anak, kasus kemarin kan di sini 80 tahun orang tuanya meninggal karena anaknya tidak mengurus. Tidak ada kasih di situ. Jadi jelas kasih Kristus itu harus ada di dalam keluarga kita. Kenapa kasih Kristus itu harus ada di dalam keluarga kita? Karena manusia dipersatukan oleh Tuhan itu karena kasih Tuhan. Ketika Tuhan melihat Adam itu seorang diri saja, ya. Ketika Tuhan melihat bahwa Adam itu seorang diri saja di dunia ini, maka timbullah belas kasihan Tuhan
Dan Tuhan berkata, tidak layak kalau manusia itu seorang diri, aku harus memberikan manusia yang lain kepada dia, dan sebagai penolong dalam hidup dia. Maka Tuhan menciptakan kembali manusia kedua, dan manusia yang kedua tidak sama seperti manusia yang pertama. Kenapa? Karena Tuhan ingin supaya manusia itu saling mengasihi. Sehingga Tuhan menciptakanlah perempuan yang bernama Hawa. Beda dengan Adam yang seorang laki-laki. Yang kedua, Tuhan ciptakan perempuan. Dan firman Tuhan katakan, mereka membentuk sebuah keluarga dan beranak. Bisa saja pada saat itu Tuhan menciptakan Adam yang lain. Tapi karena dia punya kasih kepada manusia, dia membentuk sebuah keluarga, ya. Maka keluarga pertama, lembaga pertama yang dibentuk oleh Tuhan adalah keluarga Adam dan Hawa. Jadi kita butuh kasih Kristus di tengah-tengah keluarga. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ketika kasih Tuhan itu ada di dalam hidup kita, maka apa yang terjadi? Kita buka dulu kitab 1 Korintus pasal yang ke-13. Ketika suami istri bahkan anak-anak itu memiliki kasih satu sama lain, maka apa yang terjadi? 1 Korintus berkata bahwa kasih itu sabar. Suami dan istri, khususnya pagi ini Yanti Siagian dan Eva Hani, ketika kasih Tuhan ada di dalam keluarga kalian, harus saling sabar. Saling sabar itu adalah jangan keraskan kepala, jangan keraskan hati, harus bisa mengalah dan memahami apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan dari pasangan kita. Saudara menikah bukan langsung menjadi sempurna, tidak. Pasti ketika kita menikah dengan pasangan kita itu ada kekurangan, ada kelemahannya masing-masing. Dan itu harus saudara terima. Misalkan suami saudara itu kalau ngoroknya kencang, ya harus terima. Memang itu keadaannya. Ya. Istri saudara itu orangnya pelupa, ya harus terima. Karena saudara harus menerima kekurangan dan kelemahan dia. Dan ketika kita saling mengasihi di tengah-tengah rumah tanggamu, itu harus ada kesabaran antara pasangan yang lain, satu pasangan dengan pasangan yang lain. Istri harus sabar, suami pun harus sabar. Sehingga itu akan membuat rumah tanggamu mengurangi yang namanya pertengkaran dan perselisihan. Saya membaca sebuah riset yang menyatakan bahwa penyebab perceraian di Indonesia itu yang paling besar adalah pertengkaran di rumah tangga yang tidak pernah berhenti dan dilakukan terus-menerus. Ya. Itu paling pertama, saudara. Bukan. Yang kedua baru karena perselingkuhan. Yang ketiga KDRT. Jadi yang paling pertama, paling besar penyebab perceraian di Indonesia pertengkaran. Setiap hari bertengkar. Tidak ada sukacita di rumah, tidak ada damai sejahtera di rumah, bertengkar antara suami dan istri. Ya. Sehingga suasana rumah itu sudah tidak nyaman. Karena setiap kali ketemu istri di rumah pasti bertengkar. Setiap kali suami pulang kerja pasti bertengkar. Dan anak-anak kita di rumah pun tidak betah. Karena ketika pulang ke rumah yang dilihat bapak sama mamanya bertengkar. Dan itu dilakukan terus-menerus, berulang-ulang. Dan biasanya kalau dilakukan secara terus-menerus, ujung-ujungnya apa? KDRT, kekerasan terjadi. Ya. Itu yang terjadi. Kalau kasih Kristus ada dalam hidup saudara, kita akan saling sabar antara satu dengan yang lain. Ya. Harus bisa memahami, harus bisa
Kasih itu juga dikatakan murah hati. Murah hati itu adalah kita saling membagi kebaikan. Khususnya yang pertama itu di keluarga kita dulu, saudara. Ada orang, ya, sama orang lain dia baik sekali. Ada orang misalkan tetangganya atau saudaranya pinjam uang, dia kasih. Tapi sama anak, sama istrinya, wah, pelitnya setengah pun. Ada itu orang. Sini nggak ada ya, Kak. Sini nggak ada. Sama orang lain, wah, royal sekali dia. Tapi istrinya minta dibelikan baju aja nggak dikasih. Anaknya minta dibelikan mainan nggak dikasih. Tapi sama orang lain baik. Ya. Jadi kalau ada perkumpulan gitu ya, pertemuan, kalau orang bilang, wah, bapakmu itu baik, bah. Kita ini pernah ditolong sama dia. Cuma dalam hati istrinya, boro baik. Di rumah dia pelit. Kasih itu harus murah hati dan kebaikan itu harus nyata. Yang pertama, kebaikan itu harus ada di tengah-tengah keluarga. Sama istri, sama suami, bahkan sama anak-anak itu harus baik. Kita mengerti apa yang menjadi kebutuhan keluarga kita. Istri membutuh apa saat ini? Kalau memang ada berkat, berikan. Suami membutuh apa saat ini? Kalau memang ada berkat, berikan. Anak membutuh apa? Berikan. Itulah kasih itu, saudara. Kasih itu tidak cemburu. Ya. Baru menikah, berdua baru diberkati. Suami ngobrol dengan teman kantornya yang perempuan, cemburu. Istri ngobrol dengan teman laki-lakinya, cemburu. Pokoknya cemburu. Cemburunya berlebih. Ya. Saking cemburunya orang, kadang-kadang istrinya itu nggak boleh keluar rumah. Udah di rumah aja tuh. Ketemu laki-laki cemburu, ketemu orang lain cemburu. Kasih itu tidak cemburu. Harus bisa membangun kepercayaan antara suami dengan istri. Ya. Harus percaya sama istri, harus percaya sama suami. Kalau saudara terus cemburu sama suami saudara, sama istri saudara, bagaimana dia bisa melangkah ke depan? Dan Korintus mengatakan, kasih itu tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Jangan pernah seorang berlaku sombong karena Tuhan memberkati diri saudara. Karena firman Tuhan katakan, siapa yang tinggi hati, dia akan direndahkan oleh Tuhan. Jangan pernah menyombongkan apa yang saudara miliki saat ini. Nah, kasih inilah saudara yang dibangun di tengah-tengah keluargamu. Itu sebabnya tadi Kolose berkata, ketika kasih itu ada, maka gambaran Kristus itu akan berada di tengah-tengah keluarga kalian. Kita lihat di dalam Kolose pasal yang ke-22 tadi dikatakan, Efesus pasalnya yang ke-5 ayat ke-22 dikatakan bahwa ketika kasih itu ada, maka istri harus tunduk kepada suami. Ya. Seperti dia tunduk kepada Tuhan. Jelas. Efesus berkata, seorang istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi yang pertama tadi harus ada kasih di rumah tanggamu. Yang kedua, istri harus tunduk kepada suami. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, tunduk itu artinya adalah percaya bahwa suami sanggup membawa keluargamu, mempertahankan keluargamu, memelihara dan merawat keluargamu sampai nanti waktu yang Tuhan telah tentukan.
Itu artinya tunduk. Tunduk itu artinya saudara, istri harus bisa menjadi penolong kepada suami. Ya. Ketika suamimu sedang punya masalah, orang yang pertama menguatkan dan memberikan motivasi itu adalah istri. Orang yang memberikan support, orang yang memberikan pertolongan itu harus istri yang pertama. Jangan istri orang. Bahaya kalau istri orang yang duluan menolong suami saudara. Atau jangan-jangan ketika suami saudara punya masalah, malah saudara memarahi suami. Ya, misalkan suami saudara ada kerugian di kantor, istrinya malah marah-marahin suaminya. Kamu sih kerjanya nggak benar, makanya kalau sama atasan itu tunduk. Istri itu harus jadi orang yang pertama yang menjadi penolong. Makanya Tuhan menciptakan Hawa itu sebagai penolong buat suaminya. Pertanyaannya, kalau istrinya saja tidak bisa menolong, siapa yang akan menolong suami saudara? Harus jadi penolong, harus menjadi pendoa buat suamimu. Setiap hari doakan keluargamu, doakan suamimu, doakan anak-anakmu, itu tugas seorang istri. Karena ada pepatah berkata, di balik pria yang hebat ada wanita yang perkasa yang ada di belakang. Kalau saudara mau melihat suamimu itu pekerjaannya bagus, hidupnya bagus, istri itu harus mendoakan suami setiap hari. Ya, doakan dulu suami. Jadi pendoa di tengah-tengah keluarga. Itu tugas seorang istri. Makanya firman Tuhan berkata, istri yang baik adalah istri yang bukan hanya kelihatan secara lahiriah, tetapi juga istri yang kelihatan secara batinnya. Bukan hanya kelihatan dari luar pakaiannya bagus, ya kan, pakai gelang, pakai cincin, pakai perhiasan, pakai makeup yang bagus, tetapi ternyata hatinya jelek. Seorang istri harus secara lahiriah, secara batiniah itu juga harus bagus. Dari hatinya juga harus bagus. Sama suami pun harmonis. Sama saudara, suami, saudara, istri juga harus rukun. Sama anak-anak, sama orang tua, sama mertua, itu juga harus rukun. Ya. Oleh sebab itu saudara, yang kedua, istri harus tunduk kepada suami. Ya. Harus lemah lembut, harus taat kepada suami. Karena suami itu adalah kepala keluarga. Apa yang menjadi tujuan dari suami, apa yang menjadi rencana dari suami, tugas istri hanya taat saja, dukung saja, support saja. Ya. Meskipun kadang-kadang pekerjaan istri lebih baik daripada pekerjaan suami, meskipun kadang-kadang penghasilan istri lebih besar daripada penghasilan suami, tapi istri harus tunduk, taat pada suami. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara, suami harus bisa mengasihi istri. Ayat ke-25 berkata, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi suami itu di tengah-tengah keluargamu haruslah seperti Kristus kepada jemaatnya. Makanya dikatakan di ayat berikutnya, dia harus hidup dalam kekudusan. Tidak boleh bercacat, tidak boleh bercela, tidak boleh bernoda. Jadi saudara, suami itu bagaimanapun caranya, hidupnya harus kudus. Ya, harus berada di tengah-tengah kekudusan saudara. Karena kalau saudara tidak hidup di dalam kekudusan,
Alkitab. Tiba-tiba berumah tangga. Ya istrinya nggak pernah ke gereja. Karena sebelumnya suaminya nggak pernah ke gereja. Suaminya pemabuk, pemain judi. Ketika berumah tangga, dia nggak berubah. Dia masih sama. Masih main judi, masih mabuk. Bagaimana saudara lambang Kristus di tengah-tengah keluargamu? Jadi jelas firman Tuhan katakan suami itu seperti lambang Kristus. Bahwa keluargamu semakin dekat dengan Tuhan. Rajin ke gereja, setia gereja, baca firman, doa sama-sama, bangun persekutuan di tengah-tengah keluargamu. Bahwa adakan mesbah doa, mesbah keluarga, itu tugas suami. Ajarkan firman kepada keluargamu. Ya. Baca firman sama-sama ke anak saudara-saudara, ajarkan. Oh begini ternyata kisah tentang Yesus. Oh begini ternyata kisah tentang Musa. Oh begini ternyata kisah tentang Abraham. Itu tugas suami loh. Bukan tugas pendeta. Di rumah itu tugas suami. Ya. Jadi jangan salahkan anak saudara kalau saudara tidak mengerti firman karena tidak diajarkan di rumah oleh bapaknya. Jadi suami harus bisa hidup kudus, tanpa cacat, tanpa kerut. Dan suami harus bisa mengasihi istri seperti mengasihi dirinya sendiri. Kalau suami mengasihi istri seperti dirinya sendiri, maka tidak ada suami yang ringan tangan kepada istri dan anak. Mana ada orang mukul tampar dirinya sendiri kan? Tidak ada. Harus berlaku lembut kepada keluarga. Jangan sekalipun tangan ini kena kepada istri saudara. Jangan sekalipun tangan ini kena kepada anakmu. Sekali saja ini kena, ada luka di dalam hati mereka. Ada luka. Coba tanya kepada istri sama anakmu yang pernah saudara pukul. Tanya, ada luka enggak? Ada dendam enggak? Ada kebencian enggak yang masih disimpan? Tanya. Apalagi kalau keseringan ya. Tiap hari prakuk. Jadi hari ini, hai para suami dan juga si Janti, jadikanlah dirimu seperti Kristus di tengah keluarga. Engkau adalah kasih, engkau adalah terang, engkau adalah penyampai firman, bahwa keluarga kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Jangan cuma suami antar anak ke gereja sampai depan gerbang gereja lalu pulang. Ada ketawa. Bapaknya kelabu. Pulang gereja baru jemput lah. Sini nggak ada ya. Nggak ada. Sini mah baik semua. Tapi memang rata-rata begitu saudara. Kami juga anak sekolah minggu kami di daerah Kedoya juga begitu. Pagi-pagi yang antar bapaknya, yang jemput bapaknya. Bapaknya cuma ke gereja antar jemput doang, nggak pernah dengar firman, nggak pernah ibadah. Ya yang penting udah ke gereja lah, antar jemput. Ya. Jadi suami harus jadi seperti itu. Dan yang terakhir saudara, pernikahan di dalam Kristus itu harus sekali dan seumur hidup. Firman Tuhan katakan dalam kitab Matius pasal 9 ayat 16, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jangan pernah sekalipun keluar dari mulut saudara kata berpisah, bercerai dengan pasangan saudara. Seberat apapun pergumulan, seberat apapun persoalan yang kalian hadapi suami dan istri, jangan sampai muncul kata bercerai. Karena sebuah keluarga
awal terbentuknya sebuah keluarga itu adalah membawa ke dalam hadapan Tuhan dan meminta berkat dari Tuhan untuk keluarga. Saudara diberkati di hadapan Tuhan, di hadapan pendeta, di hadapan hamba Tuhan. Firman Tuhan jelas, Yesus berkali-kali berkata tidak boleh bercerai. Sekali seumur hidup sampai kematian. Tadi kan surat pernyataannya itu jelas. Sampai kematian yang memisahkan kalian berdua. Saling setia satu dengan yang lain. Ketika sudah menikah, dia adalah perempuanmu satu-satunya. Dia adalah laki-lakimu satu-satunya. Jangan ada perempuan yang lain, jangan ada laki-laki yang lain. Kalau memang sebelumnya ada, ya sekarang lepaskan, tinggalkan. Karena sudah diberkati di dalam Kristus. Ya. Yang terakhir adalah pernikahan itu seumur hidup. Meskipun banyak di luar sana orang yang bercerai, kawin lagi, bercerai, kawin lagi. Tetapi secara firman Tuhan itu salah. Kami pun sebagai hamba Tuhan tidak akan menikahkan orang yang sudah bercerai lalu dikawin. Karena firman Tuhan jelas, Yesus sendiri berkata tidak boleh bercerai. Apapun kesalahan suamimu, apapun kesalahan istrimu, kita harus bisa menerima, kita harus bisa memberikan pengampunan kepada mereka. Seberat apapun kesalahannya, harus bisa mengampuni. Sesulit apapun yang kalian hadapi saat ini di tengah-tengah keluargamu, harus bisa bersama-sama, berjalan bersama-sama, berdua bersama keluargamu, bersama dengan anak-anak, terus dan terus sampai kalian tua. Itulah pernikahan Kristen, berbeda dengan pernikahan yang lain. Dan pernikahan Kristen hanya dengan satu orang pasangan, satu laki-laki dan satu perempuan. Kita tidak mengenal poligami, saudara. Kita tidak mengenal poliandri. Tidak mengenal, tidak boleh ada suami lebih dari satu, tidak boleh ada istri lebih dari satu. Istri cuma hanya satu dan suami hanya ada satu. Ya. Artinya jaga kesetiaan di tengah-tengah keluarga. Harus setia. Sekarang sampai kematian yang memisahkan. Amin. Amin. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita. Kasih Kristus semakin nyata di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan, hormat hanya bagimu Yesus, Tuhan Allah kami yang kami sembah dan kami muliakan. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah Bapa hari ini kasih Kristus semakin Kau nyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Hati suami akan kembali lagi mengasihi istri, dan istri semakin lebih lagi tunduk. Hati Bapa akan kembali kepada anak-anak. Hari ini kami saling mengampuni, kami saling menguatkan, dan kami semakin lagi dipersatukan oleh Tuhan. Ajarkan kami Bapa supaya kami lebih lagi mengasihi, saling murah hati, semakin lagi sabar satu dengan yang lain, semakin lagi menopang dan menolong, saling menguatkan, saling menghibur, tidak saling menyalahkan,